warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda selalu berada dalam keadaan sehat sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Baik, sekarang kita masuk perkuliahan kita. Semoga lancar internet bersahabat dengan kita. Paling penting adalah Anda tetap fokus dalam perkuliahan. Bagaimana supaya fokus? Yang pertama, Anda siapkan catatan. Kemudian juga Anda pegang pena, kemudian Anda juga memegang modul ya, materi perkuliahan. Ada 3 kegiatan yang kita lakukan di dalam perkuliahan ini. Yang pertama adalah kegiatan membuka selama 10 menit. Mulai dari video saya sekarang ini, kemudian Anda menyampaikan kehadirannya lewat video ya. Yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti karena SCL saya akan mempersilahkan kepada penyaji untuk menyampaikan materinya dengan dibimbing oleh seorang moderator. Jadi perkuliahan kita sangat ditentukan oleh moderator, penyaji, dan peserta lainnya. Kegiatan penutup, moderator mengembalikan lagi kepada saya untuk melakukan kegiatan penutup. Kegiatan penutup yang kita lakukan adalah refleksi dan tindak lanjut. Silakan Anda sampaikan apa kesan dan pesan Anda terhadap proses perkuliahan dan apa simpulan Anda terhadap materi perkuliahan. Baik, demikian mudah-mudahan perkuliahan kita lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mata kuliah filsafat ilmu dari pandangan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dari yang pertama, lokasi dan waktu penelitian, cara penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknis pengumpulan data, rancangan pengujian hipotesis, serta operasional variabel. Mari kita simak pemaparan dari kelompok 3 tentang pandangan dari ilmu filsafat berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jannati Sulaiman. Saya akan menjelaskan tentang lokasi dan waktu dalam penelitian dan cara penentuan ukuran sampel waktu dalam penelitian dalam kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Lokasi dan waktu penelitian dalam kajian ontologi adalah tempat di mana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Waktu penelitian dalam kajian ontologinya adalah berupa tanggal, bulan, dan tahun yang digunakan di mana kegiatan penelitian tersebut berlangsung. Kajian epistemologinya yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung. Kegiatan observasi dilakukan secara umum. Kegiatan observasi dilakukan untuk merekam proses terjadi selama penelitian berlangsung, baik di mana lokasi dan waktu yang ingin kita lakukan. Kajian aksiologinya yaitu berupa manfaat yang dibuat adalah mengetahui lokasi pengetahuan dan waktu penelitian. Objek penelitian di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi, penelitian dilakukan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi menjadi sasaran di dalam penelitian. Berikutnya, cara penentuan ukuran sampel waktu di dalam penelitian dalam kajian ontologinya adalah menentukan ukuran sampel sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, derajat keseragaman populasi, kemudian prosesi yang dikendaki dalam penelitian. Berikutnya, dipengaruhi oleh rencana analisa, keterbatasan tenaga, biaya, maupun waktu. Sedangkan dalam kajian epistemologi, cara penentuan ukuran sampel dalam penelitian, itu cara membuat ukuran sampel dalam penelitian itu ada beberapa. Yang pertama, mendefinisikan populasi yang akan diamati. Berikutnya, dengan cara menentukan kerangka sampel dan semua peristiwa yang dapat terjadi. Berikutnya, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Kemudian melakukan pengambilan sampel
atau pengumpulan data, dan terakhir itu melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampel. Cara penentuan ukuran sampel dalam kajian aksiologi yaitu kegunaan dari ukuran sampel penelitian. Apa saja kegunaannya? Yang pertama tentunya menghemat biaya, waktu penelitian maupun tenaga. Bagaimana dengan penjelasan sebelumnya bahwasanya peneliti dengan menggunakan sampel itu akan memudahkan tugas peneliti karena tidak harus meneliti secara keseluruhan populasi, tetapi cukup dengan mengambil beberapa sampel yang kita gunakan atau yang kita pilih. Itulah tadi penjelasan tentang lokasi dan waktu dalam penelitian dan cara penentuan ukuran sampel dalam kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Aznel. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sumber data. Ontologis dari sumber data merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya adalah epistemologi dari sumber data, itu terdapat menjadi 4, ada observasi, survei, penelitian kepustakaan, dan yang terakhir yaitu sumber eksternal. Dan yang terakhir saya ingin menjelaskan mengenai aksiologi dari sumber data. Data ini sangat penting bagi penelitian karena merupakan bahan dasar untuk menghasilkan sebuah insight yang berguna dan dapat menjawab permasalahan. Penelitian dilakukan di berbagai bidang studi, bisa saja memiliki perbedaan metodologi, tetapi setiap penelitian pasti membutuhkan namanya data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusmega Dewi. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Menurut pandangan ontologis, epistemologis, dan aksiologis, proses pengumpulan data bergantung pada perspektif yang diampara peneliti. Pengumpulan data dari sudut pandang ontologi adalah perspektif ontologis, di mana pengumpulan data menentukan pemahaman dasar terhadap konsep ontologi. Teknik ontologis, di mana teknik ontologis pengumpulan data secara ontologis meliputi pengumpulan strategi perencanaan dan tahapan implementasi. Sedangkan metode pengumpulan data yaitu metode pengumpulan data secara ontologis meliputi wawancara terstruktur, observasi sistematis, dan diskusi kelompok. Pengumpulan data dari sudut pandang epistemologi, perspektif epistemologi, yaitu pengumpulan data memerlukan pemahaman dasar terhadap konsep epistemologis. Nah, yang berikutnya teknik epistemologis, di mana teknik pengumpulan data secara epistemologis meliputi penggunaan metode ilmiah seperti analisis statistik dan model matematika. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data secara epistemologis, pengamatan langsung, eksperimen, dan supervisi. Pengumpulan data dari sudut pandang aksiologi, adapun tahapannya perspektif aksiologis. Pengumpulan data memerlukan pemahaman dasar terhadap konsep aksiologi. Berikutnya teknik aksiologis. Teknik pengumpulan data secara aksiologis meliputi analisis kebijakan, sosial, dan nilai. Metode pengumpulan data secara aksiologis meliputi dokumentasi, studi kasus, dan analisis literatur. Adapun teknik pengumpulan data secara ontologis yaitu strategi perencanaan,
yaitu pelajari kondisi dan lingkungan yang relevan, tentukan tujuan pengumpulan data, dan buat strategi eksekusi rencana. Pertama, pengamatan langsung, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data kuantitatif dan kualitatif. Nah, kemudian eksperimen, mempelajari suatu fenomena dengan cara menciptakan suatu kondisi tertentu. Dan yang ketiga adalah survei, yaitu mengumpulkan data dengan cara wawancara terstruktur dan pertanyaan kuesioner kepada. Adapun teknik pengumpulan analisis kebijakan publik untuk mengidentifikasi implementasi dan konsekuensi dari berbagai pilihan kebijakan. Nah, tahap berikutnya sosial, mengidentifikasi faktor sosial ya yang mempengaruhi cara orang memandang suatu fenomena. Nilai-nilai tertentu. Kesimpulan, pengumpulan data adalah langkah awal penting dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian yang baik, pengumpulan data harus mencakup perspektif ontologis, epistemologis, dan aksiologis dengan implementasi teknik-teknik yang sesuai dengan perspektif masing-masing. Dalam memilih teknik pengumpulan data, peneliti harus memperhatikan tujuan dan masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lufia Romenza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan hipotesis dari sudut pandang ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologi dalam rancangan ujian hipotesis. Ontologi membahas tentang sifat realitas atau eksistensi dari suatu objek atau fenomena. Konteks ujian hipotesis, ontologi berhubungan dengan pandangan terhadap sifat ontologis dari fenomena yang sedang diteliti. Beberapa pertimbangan ontologis dalam merancang ujian hipotesis meliputi realisme versus konstruktivisme. Apakah fenomena yang diteliti dianggap sebagai entitas yang ada secara independen atau merupakan konstruksi dari pengamatan atau interpretasi subjektif. Selanjutnya, determinisme versus probabilisme. Apakah fenomena yang diteliti dianggap memiliki hubungan sebab akibat yang pasti ataukah lebih sebagai hubungan probabilitas? Selanjutnya, epistemologi dalam rancangan ujian hipotesis. Epistemologi berkaitan dengan sumber pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, dan batasan dari pengetahuan yang diperoleh. Dalam merancang atau ujian hipotesis, pertimbangan epistemologis yaitu meliputi positisme versus konstruktivisme. Apakah pengetahuan dianggap sebagai suatu yang dapat diukur, diamati, dan diuji secara objektif ataukah lebih sebagai hasil konstruksi sosial dan interpretasi subjektif? Metode ilmiah, bagaimana pengumpulan data, analisis, dan interpretasi dijalankan dalam rangka memperoleh pengetahuan yang dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, aksiologi dalam rancangan ujian hipotesis. Aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari penelitian, etika, dan implikasi sosial dari pengetahuan yang dihasilkan. Dalam konteks ujian hipotesis, pertimbangan aksiologi meliputi sebagai berikut. Etika penelitian. Bagaimana penelitian dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip moral dan etika, termasuk perlindungan subjek penelitian dan penggunaan data dengan etika. Relevansi sosial. Bagaimana hasil ujian hipotesis tersebut dapat memberikan kontribusi atau dampak bagi masyarakat atau bidang ilmu tertentu. Jadi, dalam merancang ujian hipotesis itu tidak hanya memperhatikan metodologinya dan juga teknik statistik, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek ontologi
epistemologi, dan juga aksiologinya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan filsafat ilmu dari operasional variabel. Perkenalkan, nama saya Emrul Yunus. Rasionalisasi variabel dalam sebuah penelitian dapat dilihat melalui lensa ontologis, aksiologis, dan epistemologis. Di pada pemaparan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan operasionalisasi variabel dalam pandangan tiga ini. Pertama, dalam pandangan ontologis, operasionalisasi variabel merupakan usaha untuk menggambarkan entitas yang mendasari realitas. Pendekatan ini berasumsi bahwa variabel yang dioperasionalisasikan adalah entitas yang secara objektif ada di dalam dunia nyata dan dapat diukur atau diamati. Pemikiran ini mencerminkan keyakinan akan adanya realitas independen yang dapat diidentifikasi dan diukur dalam konteks penelitian. Contoh penerapannya untuk mengukur kualitas pendidikan dalam suatu konteks pendidikan. Apa saja yang diperlukan? Konsep abstraknya di antara kualitas pendidikan, operasionalisasi variabelnya, indikator yang dilihat, salah satunya adalah tingkat kelulusan siswa, prestasi akademis siswa, tingkat kehadiran guru, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Yang kedua, kita melihat dari pandangan aksiologis, operasionalisasi variabel melibatkan pertimbangan etika dan nilai-nilai yang terkait dengan seluruh proses penelitian, mencakup aspek seperti keadilan dalam pengukuran, perlindungan hak dan privasi, serta integritas dalam menggunakan data dan hasil penelitian. Contohnya di sini kita lihat pada konteks penelitian. Kita lihat pada judulnya penelitian tentang dampak program bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Apa saja yang dilihat dalam kegiatan ini? Pada konsep abstraknya dapat kita lihat pada kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan itu yang akan diperhatikan dalam penelitian, tingkat penghasilan rumah tangga, akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta tingkat kepuasan hidup masyarakat. Sementara pada variabel kontrol yang akan dilihat, faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, agama, dan sebagainya, maupun riwayat penerimaan bantuan sosial sebelumnya. Kemudian pada tahap pertimbangan aksiologis, keadilan dalam pengukuran, perlindungan hak dan privasi subjek peneliti, serta integritas dalam penggunaan data dan hasil penelitian. Yang ketiga, dalam pandangan epistemologis, operasionalisasi variabel memiliki dampak signifikan terhadap cara pengetahuan diperoleh dan diterapkan dalam konteks penelitian. Berkaitan erat dengan pernyataan fundamental mengenai konstruksi pengetahuan, metode pengumpulan data, dan kriteria validasi bukti. Proses operasionalisasi variabel mencerminkan pandangan epistemologis peneliti terhadap pendekatan dalam memahami pengetahuan. Contoh konteks penelitiannya, sebagai contoh di sini kita mengangkat penelitian mengenai pengaruh pelatihan keterampilan interpersonal terhadap peningkatan produktivitas karyawan dalam suatu perusahaan. Apa saja yang dilihat pada konsep abstraknya keterampilan interpersonal? Variabel yang akan diukur, indikator keterampilan interpersonal, diantaranya kemampuan dalam berkomunikasi efektif, keterampilan bekerja sama dalam tim, kemampuan menyelesaikan konflik secara efektif, serta pada kontrolnya lama bekerja karyawan dan pendidikan dan latar belakang. Timbangan epistemologisnya, metode pengumpulan data seperti wawancara, survei, dan sebagainya. Kemudian konstruksi pengetahuannya, validasi, dan bukti. Operasionalisasi variabel adalah titik temu antara realita, etika, konstruksi, pengetahuan, dan dunia penelitian.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan baru pada kita dalam memahami bagaimana menyusun sebuah penelitian dari sudut pandang filsafat ilmu. Terima kasih banyak juga pada dosen pembimbing kami, Ibu Profesor Dr. Hasna Fauzia M. Hum, atas bimbingan dan motivasinya serta dorongan pada kelompok 3 dan rekan-rekan saya dari kelompok 3, Jannati Sulaiman, Khofifah Asnel, Kusmega Dewi, dan Lutfia Romeza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.